Shalom sahabatku yang terkasih dalam nama Tuhan. Hari ini saya ingin berbagi tentang kebenaran firman Tuhan dengan apa yang saya lihat, saya tonton dan saya dengar dengan apa yang terjadi belakangan ini. Sebenarnya agak cukup lucu juga sih. Kenapa? Karena pernikahan yang harusnya dibangun dengan kebahagiaan ternyata berakhir kepada pertengkaran, berujung kepada pertikaian, berujung kepada perceraian, dan yang lebih menyakitkan ternyata berakibat pada saling melaporkan. Dan ini terjadi dalam pernikahan Kristen pun seringkali terjadi juga hal-hal seperti itu. Jadi saya tidak menyebut Kristennya, tapi saya menyebut manusianya lah, itu oknum. Nah, beberapa akhir-akhir ini kita dihebohkan nih dengan berita ada seorang artis yang tiba-tiba keluar dari kamar hotel berlumuran darah karena mengaku dipukul sama pasangannya, sama suaminya, notabene suaminya. Dan itu cukup menyedihkan karena kasus KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kalau RT-nya jangan cuma rumah tangga, tapi KDRT, kekerasan dalam rumah Tuhan juga terjadi. Karena buat saya rumah keluarga kita adalah rumah Tuhan juga bagi setiap keluarga kita yang ada. Dan hari ini kita belajar kenapa kok bisa terjadi hal-hal seperti ini. Sampai kemudian orang tidak bisa lagi menghargai pasangannya. Suami tidak bisa menghargai istrinya, istrinya juga tidak bisa menghargai suaminya. Dan ini terjadi biasanya tidak hanya di dalam pernikahan, bahkan hubungan semasa pacaran pun ini kerap terjadi. Nah, kita akan belajar tentang firman Tuhan hari ini. Saya berdoa, saya berharap bahwa apa yang saya bagikan bisa memberkati, mencerdaskan. Ini penting, jangan cuma sekedar datang ke gereja, cuma disentuh hatinya, disentuh jiwanya, tapi tidak disentuh cara berpikirnya. Makanya buat saya pertobatan yang paling benar itu tidak sekedar di gereja menangis-nangis, di gereja rebah-rebah, tapi cara berpikirnya, pikirannya juga berubah. Pertobatan itu tidak dilihat karena dari tangisan saja, tapi pertobatan itu dilihat dari perubahan pola pikir dan kemudian perubahan pola hidup. Ini yang paling penting. Banyak orang itu ngukur bertobat dan maaf, seringkali kita tertipu dengan pertobatan yang semu. Kita ngelihat orang ketemu Tuhan karena dia nangis-nangis di gereja. Kita merasa bahwa kita melihat itu kalau orang di gereja sampai rebah-rebah tandanya diurapi oleh Tuhan. Buat saya, orang yang diurapi itu tandanya bukan rebah-rebah. Buat apa rebah-rebah tapi tidak berubah? Jadi tanda orang yang ketemu Tuhan, tanda orang yang benar-benar diurapi, harusnya hidupnya berubah. Makanya saya berdoa siapapun Anda yang mendengar pesan yang saya bagikan, bahkan banyak dari video-video yang saya bagikan, saya berharap bahwa Anda mendengar, Anda menonton, Anda juga berubah hidup Anda. Karena firman yang kita baca, firman yang kita dengar, firman yang kita tiap minggu terima di gereja rumah Tuhan, ya buat saya itu nggak ada gunanya kalau firman itu tidak membawa kepada pertobatan. Nah, secara spesifik hari ini saya akan belajar, saya akan bagikan tentang pasangan. Ya, saya punya prinsip dalam hidup saya bahwa memang tidak ada pasangan yang sempurna. Jadi jangan pernah mengharapkan pasangan yang sempurna, terutama Anda yang sedang mungkin saat ini berdoa untuk pasangan. Jangan minta dari Tuhan, Tuhan kirimkan pasangan yang sempurna ya. Sempurna itu punya duit banyak, rumahnya besar, mobil, apalagi ganteng, cakep, nggak jorok, rajin, pokoknya perfect. Buat saya tidak ada pasangan yang sempurna. Why? Karena masing-masing kita itu punya kelemahan dan kita punya kekurangan. Kenapa orang kecewa dan berakhir pada perceraian? Karena masing-masing berekspektasi lebih terhadap pasangannya. Misalkan, dia selalu berekspektasi pasangannya itu pasangan yang bersih, baik banget, tidak pernah marah, perfect lah, sempurna. Saudara, tidak ada yang sempurna. Karena itu tidak ada pasangan yang sempurna. Yang ada adalah pasangan yang saling menyempurnakan. Jangan minta sih pasangan yang sempurna, karena memang pada dasarnya nggak ada pasangan yang sempurna. Tapi bagaimana kita menjadi pasangan yang saling menyempurnakan, itu sangat penting. Ya. Nah, karena itu dasar ini saya akan bacakan firman-Nya dan saya berdoa bagi siapapun Anda, bahkan di dalam masa-masa pacaran yang hari ini sedang punya pacar atau mungkin yang jomblo yang nonton video ini, jangan sedih.
Jadi dalam hidup itu punya pacar dan jomblo itu cuma masalah keadaan, sekalipun cukup menyakitkan. Karena keadaan ketika gak punya pasangan itu terkadang cukup menyakitkan ketika kita diomongin sama orang-orang yang berusaha menyindir dan tidak suka sama kita. Saya pernah ngalamin, saya jomblo itu 4 tahun. Orang kemudian tanya sama saya, mana pasanganmu, mana pasanganmu? Itu pertanyaan cukup menyakitkan. Ya, kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah, kapan tunangan, kapan punya istri, kapan? Wah, itu terkadang kalau kita nggak dewasa, telinga kita itu panas dengar kayak begitu. Akibatnya, terkadang kita menyimpulkan dan kita membuat keputusan yang bodoh dengan cara daripada capek ditanyain kapan nikah, kapan punya pasangan, kapan punya suami, kapan punya istri, kapan tunangan. Biasanya kita terserah, kita langsung sikat aja, yang penting punya pacar. Saudara, hubungan itu jangan didasari dengan keterpaksaan hanya karena kita ingin menyenangkan orang. Jangan, ya. Hubungan itu bukan apa kata orang, bukan karena dorongan orang, tapi karena apa kata Tuhan dan karena hati nurani kita. Itu penting. Jangan bangun hubungan karena terpaksa, ya, terpaksa karena sudah umur. Saudara, saya berkali-kali saya tekankan lebih baik telat menikah daripada salah menikah. Kenapa? Karena menurut sahabat saya, untuk merasakan surga dan neraka tergantung pernikahan apa yang ada pada kita. Pernikahan kita buruk, itu akan menjadi neraka, tapi ketika pernikahan kita baik, maka akan menjadi surga. Hati-hati memilih pasangan. Ya, pasangan itu Tuhan ngasih kebebasan kita untuk memilih. Hati-hati, jangan sampai salah. Ada orang asal pilih pasangan, tidak tanya Tuhan, tidak lihat kira-kira dia cinta Tuhan atau enggak, asal nikah. Akibatnya sakit hati, tidak sesuai dengan ekspektasi, dan berujung pada satu kata ini, cerai. Dan ingat bahwa Tuhan itu tidak suka dengan perceraian. Saya bisa bagikan ayatnya, tapi saya akan khusus, saya ngomong bicara tentang itu. Dan kita akan bahas tentang pasangan. Saya akan memulai dari tentang pasangan yang tidak sempurna, dan dimulai dulu dari wanita. Apa yang Tuhan inginkan istri terhadap suami, wanita terhadap laki-lakinya, istri terhadap suami. Mari kita akan baca di dalam kitab Efesus pasal 15, Efesus pasal ke-5 ayat ke-22. Alkitab berkata seperti ini, saudara. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat 23, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. 24, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Saudara, terkadang memang seolah-olah tidak adil ketika perempuan diminta tunduk kepada laki-laki yang notabene dia adalah suaminya. Seringkali dalam hidup istri selalu beranggapan, kenapa sih kalau kita tunduk nanti kan kita bisa diinjak-injak. Penundukan bukan pada masalah kita diinjak-injak atau kita diperlakukan dengan semena-mena. Penundukan itu bicara tentang masalah sikap kita kepada laki-laki. Saya tidak peduli bagaimana tentang Anda, hai wanita. Mungkin di dalam rumah tangga, penghasilan Anda lebih banyak dari penghasilan suamimu. Tapi ingat satu hal, bahwa kepala rumah tangga itu adalah suamimu, bukan kau kepala rumah tangganya. Seringkali istri tidak terima dan dia menjalankan pribadi yang tidak sesuai dengan fungsinya. Padahal di dalam Alkitab jelas-jelas tertera, tertulis bahwa istri adalah dia harus tunduk kepada suami. Atau mungkin Anda ingin bertanya kepada saya, Pak Pendeta, kenapa sih istri harus tunduk kepada suami? Kenapa sih bukan istri yang menjadi imam kepala? Kalau Anda bertanya seperti itu, saya sarankan Anda tanya sama Tuhan. Karena Tuhan yang paling tahu kenapa menempatkan istri untuk tunduk kepada suami. Yang jelas yang saya tahu adalah ketika Tuhan menciptakan manusia pertama kali, Tuhan menciptakan Adam. Adam adalah laki-laki, ya. Dan kemudian ketika Adam tidur, tulang rusuknya diambil dan diciptakanlah perempuan. Jadi no debat untuk urusan itu. Kenapa yang jadi kepala adalah laki-laki? Kenapa
bukan istri? Saya tidak bisa jawab, silakan Anda tanya sama Tuhan. Yang jelas mungkin kalau buat saya, karena mungkin laki-laki yang pertama diciptakan. Dan laki-laki yang diciptakan untuk tidak dari perempuan, tapi perempuan diciptakan pertama dari laki-laki. Jadi wanita adalah bagian dari laki-laki, bagian dari kami. Apakah dengan kita tunduk kepada suami berarti kita di bawah suami? Tidak. Di hadapan Tuhan, semua orang, manusia diciptakan Tuhan itu sejajar. Ini hanya masalah tentang fungsi. Karena itu buat Anda yang istri-istri, sekalipun penghasilan Anda banyak, Anda jangan berupaya untuk nyetir suami. Saya kadang juga agak heran, ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagai suami, yang justru di dalam rumah tangga yang memutuskan istrinya. Yang kerja keras istrinya, apalagi itu berbahaya. Yang punya duit banyak istrinya, yang menghasilkan uang istrinya. Akibatnya terjadi ketimpangan. Dan kalau fungsi rumah tangga tidak berfungsi sebagaimana mestinya, biasa yang terjadi pasti pertikaian. Ya, karena itu saya berdoa bagi Anda yang Anda disebut sebagai istri, apapun penghasilanmu, mungkin engkau adalah kepala bank karena status sosial jabatan sekarang tidak hanya laki-laki, tapi justru perempuan pun bisa menjabat di jabatan yang justru menjadi kepala di dalam jabatan. Kepala dari laki-laki atau karyawan yang laki-laki. Tapi secara fungsi keluarga, saya tidak berbicara tentang fungsi kantor. Saya tidak berbicara tentang fungsi pemerintahan. Bahkan negara kita pernah dipimpin oleh seorang presiden yang wanita. Tapi itu tentang pemerintahan. Tapi tentang keluarga, Anda boleh menjadi kepala di kantor, Anda boleh menjadi kepala di pemerintahan, mungkin Anda bupati, Anda gubernur, atau kepala bank, atau mungkin kepala balai tertentu, atau kepala dinas tertentu, atau kepala dalam jabatan tertentu. Tapi di rumah, Anda, fungsi Anda yang menjadi kepala rumah tangga adalah suamimu, bukan kau. Karena itu istri-istri, berfungsilah sebagai istri. Sebagai pendoa syafaat bagi suamimu. Mungkin uangmu lebih banyak, tapi tunduklah kepada suamimu. Karena Tuhan berkenan kepada laki-laki yang menjadi imam kepala. Kalau di dalam perjanjian lama, mereka yang membawa persembahan kepada Tuhan. Karena itu saya berdoa agar Anda menjadi istri yang tunduk, bukan istri yang nanduk. Makanya banyak laki-laki yang berdarah. Karena istrinya mentang-mentang nih, penghasilannya banyak, dia tanduk suaminya. Jangan seperti itu. Dan jadilah istri yang penolong. Kenapa? Kalau istri jadi penolong, maka laki-laki itu akan menjadi kuat. Tahukah saudara bahwa laki-laki yang hebat itu muncul karena ada perempuan hebat di baliknya. Dan saya berdoa Anda menjadi istri yang hebat, yang menolong suamimu, apapun yang suamimu kerjakan. Dan bukankah kalau suami kepala, istri itu ibarat leher. Kepala memang ada mata, telinga, dan ada pikiran. Bahkan ada mulut untuk bicara. Tapi kepala tidak akan bisa melihat apa yang terjadi kalau tidak digerakkan oleh leher. Leher itu sederhana, leher memang tempatnya ada di bawah. Tapi leher bisa menggerakkan kepala untuk melihat ke kiri, untuk melihat ke kanan, untuk melihat ke depan, untuk melihat ke atas, untuk melihat ke bawah, bahkan untuk melihat ke belakang. Jadi Anda fungsi sebagai seorang istri. Anda bisa menolong suamimu untuk melihat di semua keadaan. Dan Anda bisa menjadi penolong yang setia. Karena biasanya laki-laki kalau tidak ditolong, laki-laki gerusa-gerusu dalam memutuskan sesuatu, akibatnya gagal, hancur. Karena itu perlu seorang istri untuk menolong suami. Terus kemudian apakah cuma sekedar istri yang harus tunduk kepada suami? Jangan karena istri tunduk kepada suami, suami semena-mena. Karena Efesus 5 ayat ke-25, Alkitab berkata seperti ini. Hai suami, dengarkan saya, hai suami, laki-laki. Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. 26, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. 27, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Tadi ayat ke-25 katakan, hai suami, kasihilah istrimu.
Ini ayat yang benar-benar membuat antara hubungan suami dan istri itu seimbang. Yang pertama, istri tunduk. Yang kedua, suami kasihlah istrimu. Makanya saya nggak percaya kalau seorang suami itu benar-benar mengasihi istri kalau istrinya ditamparin. Saya nggak percaya sama sekali. Ya kan? Banyak kan orang seperti itu. Katanya sayang sama istrinya, tapi mentang-mentang istrinya tunduk malah diinjak-injak. Tapi istrinya malah dihajar, dipukul. Saya tuh selalu ngomong, hanya seorang waria, maaf agak kasar, hanya seorang yang laki-lakinya, identitas kelakiannya tidak jelas yang menampar seorang perempuan. Saya tidak tahu bagaimana dengan laki-laki seperti itu. Buat saya laki-laki yang seperti itu nggak ada jauh bedanya dengan laki-laki pinggir jalan yang tidak terdidik, sorry to say. Karena perempuan bukan untuk disakiti, perempuan itu untuk dicintai. Apa jadinya? Perempuan ditampar, perempuan dipukul. Dan itu terjadi, saudara-saudara. Itu terjadi ketika berita-berita akhir ini yang beredar, bagaimana terus kemudian viral, seorang laki-laki dia pukul istrinya di kamar hotel. Itu cukup menyedihkan buat saya. Laki-laki yang baik itu bukan menyakiti, tapi mencintai. Ya, makanya saya berdoa, laki-laki jangan sakiti istrimu, jangan sakiti anakmu bahkan. Ada laki-laki yang kerjaannya cuma mabuk, nggak berfungsi. Kerjaannya nampar istri, nampar anak. Maunya di rumah dimasakin, bajunya dicuci rapi, tapi malas nggak mau kerja. Tapi saya berdoa, mari berfungsi. Berfungsi supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga kita benar-benar laki-laki yang mencerminkan Kristus. Kristus itu kepala. Laki-laki yang memimpin istrinya, laki-laki yang memimpin anaknya, mengarahkan mereka untuk mereka cinta akan Tuhan. Makanya jangan cuma sekedar jadi laki-laki. Jangan cuma sekedar jadi ayah tapi tidak jadi papi. Ayah yang cuma panggilan tapi papi secara fungsi. Saya berdoa Anda siapapun, mari bertanggung jawab di dalam pernikahanmu. Bawa pernikahanmu untuk benar-benar cinta akan Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Termasuk istrimu, kasih mereka. Kalau ada masalah di dalam keluarga, bukan salah satu orang, salah dua orang, salah suami dan istrinya. Jangan saling menyalahkan di dalam rumah tangga. Tapi berpikir bagaimana masing-masing keluarga bisa saling membangun, saling menasehati. Saya agak heran dengan laki-laki yang tiba-tiba sedikit-sedikit main tangan. Saudara, laki-laki yang main tangan itu sebenarnya bukan laki-laki. Kalau laki-laki ada laki-laki yang main tangan itu cocoknya pakai rok. Ya, cocoknya itu pakai rok atau pakai daster. Kenapa? Karena tangan Anda ini diciptakan untuk menyembah Tuhan, bukan untuk menghajar, menempeleng, menampar perempuan, apalagi anakmu. Makanya kasihilah mereka. Dan saya percaya kalau istri tunduk kepada suami dan suami mengasihi istrinya, saya percaya bahwa keluarga kita akan menjadi keluarga yang bahagia. Dan bukankah itu yang Tuhan inginkan? Makanya mari berfungsi. Laki-laki, Anda diciptakan menjadi kepala rumah tangga. Jangan Anda cuma taunya kerja cari duit, tapi pulang ke rumah, tuntun, ajak anak istrimu bagaimana mereka dekat dengan Tuhan. Ajarkan mereka bagaimana mereka dekat dengan Tuhan. Saya itu agak heran kalau gereja selalu isinya ibu-ibu. Karena laki-lakinya kayak nggak butuh Tuhan. Laki-lakinya itu yang penting cari duit, kerja. Udah gereja urusan istri lah. Pelayanan urusan istri. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan urusan istri. Saudara, bukankah saudara mau juga berkenan Anda masuk dalam surga kekekalan? Apakah saudara masuk surga karena doa istrimu? Bukan. Sekalipun doa istrimu bisa membuka pintu surga untuk perkenanan Tuhan datang atasmu. Tapi saudara juga harus dekat sama Tuhan. Jangan kau suruh cuma istrimu saja yang datang ke rumah Tuhan. Tapi engkau juga harus datang untuk kau mengasihi Tuhan. Makanya izinkan saya berdoa buat suami dan istri agar Anda mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa buat suami dan istri yang saat ini mendengar pesan ini Tuhan. Ajarkan mereka untuk menjadi pasangan suami istri yang mengasihi Tuhan. Dan keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Anak-anak mereka diberkati Tuhan. Masing-masing mereka berfungsi, istri yang tunduk kepada suami dan suami yang mengasihi istri. Di mana ada pendudukan diri dan di mana ada kasih, hamba percaya bahwa keharmonisan dan kebahagiaan pasti ada di dalam rumah tangga mereka. Sekalipun rumah tangga
selalu menghadapi tantangan dan persoalan. Tapi hamba percaya, orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati suami dan istri yang mendengar pesan ini, dan buat keluarga mereka semakin utuh, dan buat keluarga mereka semakin mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kalau Anda diberkati, silakan Anda bisa subscribe, dan Anda bisa like dan komen untuk YouTube channel saya, David Gerson TV, dan sampai berjumpa di renungan firman berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.